Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 CPL Perilaku Organisasi akan melakukan diskusi mengenai studi kasus terdampak PPKM karyawan Lipo Plaza Mall Batu Malang. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan masing-masing nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Catur Yuliani dengan NIM 02101008. Saya ada Devi Oktavia dengan NIM 02101016. Saya Eka Restiani dengan NIM 02101013. Kami itu ada analisis bagaimana sikap dan kepuasan karyawan. Sikap dan kepuasan karyawan. Sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Sikap adalah tanggapan yang mengandung komponen-komponen kognitif, afektif, penilaiannya terhadap objek dan konaktif atau kecenderungan untuk berbuat. Jenis-jenis sikap yang pertama ada job satisfaction, yaitu sikap yang menentukan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. Yang kedua ada job involvement, sikap yang menggambarkan sampai sejauh mana partisipasi aktif karyawan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga ada organization commitment, sikap yang menunjukkan sampai mana seseorang melibatkan diri dalam organisasi beserta dengan tujuannya dan ingin menjaga keanggotaannya dalam organisasi. Kepuasan kerja adalah suatu efektivitas atau respon emosional yang bersifat positif terhadap berbagai aspek pekerjaan. Faktor-faktor kepuasan kerja: kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, manajemen kerja, kondisi kerja, pengawasan, faktor intrinsik dari pekerjaan, komunikasi, aspek sosial dalam pekerjaan, dan fasilitas. Konsekuensi dan kepuasan kerja. Beberapa korelasi kepuasan kerja antara lain: yang pertama ada motivasi, kedua keterlibatan dalam pekerjaan, ketiga perilaku sebagai anggota organisasi yang baik, keempat komitmen organisasi, kelima ketidakhadiran, keenam berhentinya karyawan, ketujuh stres yang dirasakan, 8 prestasi kerja. Yang selanjutnya ada efek kepuasan kerja pada kinerja karyawan. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Dengan tingkat kepuasan kerja yang terjamin, maka tingkat produktivitas dari seorang karyawan semakin bagus. Yang kedua, kepuasan dan kemangkiran. Kepuasan kerja dari suatu karyawan ditentukan oleh tingkat kemangkiran. Yang ketiga, kepuasan dan tingkat keluar masuk karyawan. Kepuasan juga dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan. Jadi, kepuasan kerja sangat penting dan mempengaruhi karyawan yang buruk untuk tinggal daripada yang kinerja bagus. Selanjutnya, respon karyawan dalam mengungkapkan ketidakpuasan, diantaranya exit. Ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Yang kedua, suara atau voice. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga, kesetiaan. Ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. Yang keempat, pengabaian. Ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Jadi dapat disimpulkan dalam studi Lipo Mall Plaza ini, sikap karyawan lebih memilih untuk loyal terhadap peraturan dari pihak pengelola sambil menunggu keadaan membaik. Yang kedua, emosi dan suasana hati pada manajemen atau manajer Lipo Plaza Mall dalam mengambil keputusan. Di antaranya, pihak pengelola merasa prihatin dengan kebijakan penutupan mal dalam PPKM yang diterapkan saat ini, sehingga mereka terpaksa harus melakukan kebijakan efisiensi karyawan dan melakukan pembatasan penggunaan fasilitas dan memangkas biaya operasional. Mereka juga merasa kecewa dengan kebijakan penutupan ini karena kegiatan dalam mal selalu mengedepankan penerapan prokes ketat dan pada tempat lain, misalnya
di pasar, mulai pintu masuk mall hingga memasuki tiap gerai yang ada dalam mall. Selanjutnya ada bagaimana pengambilan keputusan dari pihak pemilik dan juga karyawan. Pengambilan keputusan dari pihak pemilik yaitu dengan melakukan efisiensi karyawan dan mengatur jadwal ratusan karyawan dengan cara potong gaji sebesar 50% dengan sistem tidak full kerja atau adanya pergantian shift. Hal ini dilakukan semata-mata demi bisa bertahan selama mall tidak beroperasi. Kemudian yang kedua ada menghemat biaya operasional dengan mengurangi penggunaan fasilitas penunjang mall, misalnya mematikan AC mall dan hanya menyalakan sebagian listrik yang digunakan saja. Kemudian pengambilan keputusan dari pihak karyawan, yaitu karyawan memilih untuk tetap bertahan walaupun dengan konsekuensi dipotong gaji 50% sambil menunggu keadaan membaik. Selanjutnya ada strategi yang digunakan oleh Lippo Mall Plaza dalam memotivasi karyawan. Lippo Mall Plaza melakukan komunikasi dan interaksi yang baik antara pihak pengelola dan juga karyawan untuk menumbuhkan hubungan yang lebih baik. Sikap peduli yang membuat karyawan merasa segan karena mereka merasa diperhatikan oleh pihak pengelola. Misalnya, dengan memahami sulitnya kondisi ekonomi pada masa pandemi yang sedang terjadi, pihak pengelola tidak melakukan PHK terhadap karyawan, akan tetapi melakukan efisiensi dengan sistem shift kerja sehingga mereka tetap memiliki pekerjaan walaupun dengan gaji 50%. Namun setelah adanya new normal, Lippo Plaza mendapat tambahan operasional 2 jam yang semula jam operasionalnya mulai pukul 10 pagi hingga 21 malam diubah menjadi mulai pukul 9 pagi hingga 22 malam. Hal ini dapat meningkatkan traffic pengunjung dan juga tambahan jam kerja bagi karyawan. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.